Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Lembu Kamandanu. Salam sukses peternak sapi Indonesia, salam semangat tanpa batas. Baik teman-teman, kali ini kita akan membuat konten. Kebetulan kita habis dari pasar ya, pasar ya Mas ya. Tadi kita udah bikin konten, kali ini kita bikin konten lagi karena kebetulan sekali kita sudah ditunggu sama tamu. Ini ada yang dari Solo, Jawa Tengah, dan juga ada dari Sukabumi. Jadi nanti kita akan bincang-bincang. Bapak yang dari Solo kebetulan sudah membeli sapi dari kita 3 ekor Mas. Ini sapi-sapinya Mas. Ini sapi-sapinya ya? Sapi-sapinya ini 3 ekor. Ini 3 ekor ini ya Mas Di? Ya betul. Untuk jenis yang 2 limosin, yang 1 cross ya Mas Di? Ya betul, yang 1 cross limosin simental. Nanti akan dilihat perkembangannya Mas, antara limosin polos sama cross. Sama cross bagusan yang mana? Ya. Nanti bisa dibandingkan di rumah ya? Nanti bisa dibandingkan. Ini langsung saja Mas, kita bincang-bincang langsung. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Bapak Rianto Yanto Raharjo. Bapak Rianto Yanto Raharjo. Kalau boleh tahu alamatnya daerah mana Pak? Alamat rumah Bedodo RT 01 RW 06 Blimbing Gatak Sukoharjo. Sukoharjo. Maksudnya ternyata. Sukoharjo Maksudnya teman-teman. Sukoharjo. Tapi wilayahnya deket di Solo sini Mas Di ya? Betul. Kita taunya ya daerah Solo Mas, daerah Iya. ternyata masuknya Sukoharjo. Masuknya Sukoharjo. Jadi Bapak panggilannya Bapak siapa Pak? Pak Rianto. Bapak Rianto. Rianto ini juga jual sapi juga teman-teman. Jadi nanti bagi teman-teman semua misalkan ada yang minat itu langsung bisa hubungi Pak Rianto juga ya Pak? Bisa. Mungkin di wilayah Gawok, Kartosuro dan sekitarnya itu bisa langsung ke tempat Bapak Rianto. Misalkan nanti ada yang minat seperti ini jauh ke tempat kita, langsung ke kandangnya Bapak Rianto bisa juga ya Pak ya? Bisa. Untuk nomor handphone yang bisa dihubungi Pak? Sebentar. Oh ya. Diambilkan dulu teman-teman. Nanti biar langsung hubungi ke Bapak Rianto karena Bapak Rianto ini juga jual sapi yang siap korban teman-teman. Siap kurban. Nah, Siap ini korban. kebetulan banget ya Mas Di ya? Jadi menyediakan sapi yang siap korban. Jadi nanti bisa langsung hubungi Bapak Rianto langsung teman-teman. Ini sapi-sapinya yang telah dibeli Bapak Rianto sambil menunggu nomor yang bisa dihubungi. 3 ini ya Mas Di ya? Sama. 628 085 085 081 maaf 081 yang ini Pak 081 21 52 11 412. Oke, nanti berjalan Nanti di sini ada Mas di ya? deskripsi teman-teman. Jadi bisa langsung hubungi Bapak Rianto langsung. Baik, kita pertanyaannya Pak, kita kenapa dari Sukoharjo itu membeli sapi dari Ampel Boyolali khususnya Lembu Kamandanu ini Pak? Oke, kan bibit dari Ampel itu biasanya bagus-bagus dan mudah dipelihara. Untuk pemeliharaan lebih mudah, lebih cepat besar. Kalau dibeli di pasar mungkin kita kan banyak jenis-jenisnya, kan kita kalau yang belum berpengalaman kan kita mungkin nanti dapat Kena calo ya sapi Pak ya? yang kurang bagus Yang dan mungkin cacat. bisa kena calo. Terima kasih. Terutama kita keunggulan dari kita itu berani garansi masalah cacat ya Pak ya. Iya. Ada sanglir, ada bodong itu di tempat kita pasti kita kasih tahu. Nanti kalau misalkan yang minat juga nggak apa-apa, misalkan nggak minat yang penting kita kasih tahu gitu ya Pak ya. Nah, ini kebetulan yang dibeli Pak Rianto ini sapinya agak rowo ya Mas Di ya? Ini Ya, cari ini- yang agak rowo. Ya masalahnya buat penggemukan Iya, Mas. Ya, masalahnya buat penggemukan. Jadi untuk Bapak Rianto sendiri penggemukan yang cocok seperti ini. Kan Cocok. tadi suruh menyarikan, Mas tolong dicarikan sapi yang bisa besar. Iya. Kebetulan nanti akan kita lihat ciri-cirinya sapi yang bisa besar. Tapi kita bincang-bincang dulu sama Bapak Rianto. Baik Pak, untuk masalah pemeliharaan sendiri, Bapak Rianto ini memakai konsentratnya itu beli sudah jadi apa ngeransum sendiri Pak? Atau ngeracik sendiri? Oh itu kan kalau makanan kita kan ngeracik sendiri. Oh ngeracik Biasanya kan sendiri, Nji. Campurannya itu bekatul Bekatol, sama brand brand, dan sama itu godokan dele. oh godokan dele. Dele, ya, itu Sisa dari tempe itu ya? Iya, Pak? sisa dari tempe. Sisa dari Itu kan tempe. Jadi proteinnya udah lebih dari cukup, Mas.
Jadi tadi ada bekatol. Untuk perbandingannya Pak, takarannya itu bekatol berapa? Kalau bekatol 3 cido. Kalau untuk ukuran segini Pak, Untuk ini kan masih ukuran kecil. segini mungkin satu-satu, itu kakinya satu, brandnya satu. Dan untuk campurannya godokan dele itu menyesuaikan. Oh, menyesuaikan dulu. Nanti maunya seberapa, nanti kalau gitu. nggak habis nanti kita geser ke tempat Ya, betul loh, betul. Ini walaupun kelihatannya sederhana Mas, tapi ini sangat berguna, sangat bermanfaat buat teman-teman. Jadi gini tekniknya, teknik untuk comboran, misalkan 3 ekor itu nggak kita langsung kasih 3 itu nggak. Jadi kita kasih 1 dulu, misalkan nanti 1 itu belum habis dikasihkan sebelahnya lagi, terus sebelahnya lagi gitu Mas. Jadi nanti untuk mensiasati biar nggak kebuang ya Pak. Iya. Biar nggak Biar nggak kebuang, mubazir. biar nggak sia-sia. Ya betul. Gini Pak, kita pertanyaan lagi, sudah pernah pelihara sapi seperti ini atau biasanya pegon atau biasanya sapi Jawa Pak? Kalau seperti ini baru kali ini. Oh, baru kali ini. Tapi Jadi- kalau yang kemarin saya tuh biasanya sapi pegon dan sapi Jawa. Oh, pegon dan Jawa. Dan itu pertumbuhannya juga bagus ya Pak? Pertumbuhannya lumayan bagus. Ya. Baru kan kemarin ada sapi Jawa itu waktu itu saya beli harga 11 juta. Dipelihara berapa bulan? Saya pelihara 1 tahun. 1 tahun Alhamdulillah sekarang sudah payu, sudah laku 22 juta. 22 juta. Ya, itu untuk sapi Jawa, Jawa. sapi lokal sini. Iya. Itu sapi lokal sini teman-teman. Apalagi sapi yang khusus pedaging ya Iya, Pak. Harusnya lebih. Jadi di sini Bapak Rianto mau bikin terobosan baru, mau mencoba sapi jenis pedaging limosin sama limosin cross Iya, simental. limosin sama limosin cross simental. Ya, jadi Satu. nanti kita akan lihat pertumbuhannya setelah mungkin 1 tahun lagi ya Pak ya. 1 tahun lagi mau dikeluarkan kalau belum laku. Jadi kalau laku ada yang minat langsung bisa dijual. Tapi kalau nggak laku, pengen dibesarkan nih Pak. Ini Pak, motivasi untuk peternak sapi pemula khususnya. Ini kira-kira apa Pak? Biar semakin semangat lagi. Untuk bagi peternak pemula yang penting dalam bahasa Jawa itu kita kudu gelem rekoso. Harus mau bekerja Kerja keras ya Pak. keras di kemudian hari tetap itu ada hasilnya. Ada hasilnya. Jadi usaha itu tidak akan Usahakan mengkhianati hasil nih Pak. Itu tidak intinya itu. sia-sia. Ya, lagi Pak, monggo Pak. Oh, nggih. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Sudah Pak. Oh, mungkin itu aja ya Pak. Mungkin itu teman-teman itu sedikit bincang-bincang kita sama Bapak Rianto, semoga bermanfaat buat teman-teman peternak sapi pemula khususnya, biar menjadi referensi. Gini Pak, pertanyaan kita yang terakhir. Pelihara sapi itu menguntungkan apa enggak Pak? Menurut pengalaman Bapak sendiri. Kalau pelihara sapi itu biasanya itu menguntungkan. Dalam bahasa Jawa itu didudut-dudut alat. Oh, didudut-dudut alat. Ini sepuh begitu. Oh, nggih. Karena deket sama Solo, Nah, bicaranya kan halus Mas, pakai sanepo. Kita kurang paham Mas, Iya. kita kurang paham. Didudut-dudut alos seperti itu. gini, nggih, kan kalau- biar dijelaskan Mas. Kalau kita kan sudah punya barang yang besar, sapi Iya. yang besar, bila mana kita ada kebutuhan, itu kan sapinya bisa dijual dan bisa dikecilkan lagi. Oh gitu. Nah, Jadi gitu misalkan nantinya barang tetap utuh. oh gitu. Nanti kan kita kebutuhan kita kan udah terpenuhi dan barang kita kan masih utuh. Nanti Nah. dipelihara lagi, di kemudian hari lagi kan bisa untuk kebutuhan keluarga lagi. Oh ya, jadi gini teman-teman, kita mencoba meluruskan dari Bapak Rianto tadi. Jika kita pelihara sapi, sewaktu-waktu mau punya kebutuhannya mendadak nih Pak, itu bisa langsung dijual. Itu kalau prinsip di Jawa Tengah gitu Mas rata-rata memang. Ya. Jadi mungkin di daerah Solo, daerah Boyolali ini masih sama. Itu misalkan punya kebutuhan yang mendadak, itu bisa langsung dijual Mas. Karena ini termasuk investasi juga. Ya, istilahnya kayak nyelengi ya Mas. Betul, ini investasi Mas. Jadi investasi yang tepat menurut saya juga ini menguntungkan juga Mas. Bapak Rianto juga sudah menjelaskan tadi kalau pelihara sapi itu pasti ada keuntungannya, dan jika punya kebutuhannya mendadak gampang sekali untuk Diuangkan. diuangkan, betul. Dan
Kalau untuk masalah kesulitan sendiri Pak, monggo. Kesulitan kira-kira ada kendala-kendala khusus apa enggak Pak? Kalau kesulitan saya rasa itu tidak terlalu sulit ya. Yang penting kita itu namanya memelihara. Kita tuh harus sayang sama yang kita pelihara. Oh gitu. Jadi intinya nomor satu itu kita harus sayang dulu ya Pak. Kita Karena jika kita mengeluarkan energi positif, pasti akan kembali ke positif juga. Ya itu sedikit pengalaman dari Bapak Rianto. Ada lagi Pak yang mau ditambahkan, monggo. Ini buat teman-teman peternak biar semakin semangat lagi Pak, khususnya pemuda. Ini biar semakin menggebu-gebu karena di dunia sapi ini masih ada peluang sangat besar. Karena kan di Indonesia ini masih impor daging juga Pak. Kalau kita bagi yang muda itu mau memulai, kalau nggak yang muda siapa lagi biar Pak? Bapak Rianto aja yang sudah umur berapa Pak? Umur 59. 59 masih semangat teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua harus semakin semangat juga ya Pak, khususnya pemuda. Ada lagi yang mau ditambahkan Pak? Sudah. Ya mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Terima kasih telah menonton video dari kita. Semoga bincang-bincang kita, curhat kita sama Bapak Rianto menambah semangat peternak sapi khususnya pemula, dan semoga ilmu dari Bapak Rianto bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin cukup sekian dulu. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan biar channel Lembu Kaman Danu semakin berkembang. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi konten-konten kita yang baru. Salam sukses peternak sapi Indonesia, salam semangat tanpa batas. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.